Ini adalah contoh kasus yang persimpangan 4, simpang 4, tapi fasenya ada 3. Ya. Ini data hasil surveyor kita. Lebar jalannya sama 7,3 semuanya ya. Ini laporan arusnya. Kita fasenya ada 3, utara selatan tergabung dalam fase 1. Seperti itu, biasa utara dan selatan kadang-kadang diatur dalam satu fase, maksudnya ini lampu merah, di sini hijau, begitu kan, atau ini lampu hijau, sini merah, begitu ya. Ini adalah data arusnya. Biasanya surveyor akan melaporkan dengan kondisi data kendaraan per jam. Kita harus ingat untuk merubahnya menjadi SMP per jam. Ini sudah SMP per jam nih. Dari timur, dia punya satu fase sendiri, fase 2. Yang di barat juga punya satu fase sendiri, fase 3. Di persimpangan kita, ini ada belok kiri, boleh jalan terus. Boleh belok kiri langsung, seperti itu ya. Nah, kita selesaikan. Waktu merah kuning 2 detik, waktu kuning 3 detik. Ini ada di teorinya, di halaman 2 kalau tidak salah, untuk Webster. Kemudian lebar jalan kita 7,3, tidak ada di tabel Webster, tapi harus dikali dengan 525 kata Webster ya, si lebar jalannya, untuk mendapatkan arus jenuh. Sehingga di jalan kita ini arus jenuhnya adalah 3850. Ya. Kemudian karena fasenya ada 3, kita akan ambil 3 perwakilan Y maksimum. Begitu kan? Ya. Utara selatan tergabung dalam satu fase, sehingga utara selatan kita punya 2 nih, 0,1904 dan 0,1618. Kita ambil angka yang terbesar, yang ini. Kita jadikan dia Y maksimum perwakilan dari fase 1. Arah timur punya fase sendiri, yakni fase 2. Ini nggak ada saingan, sehingga langsung saja ini diambil sebagai Y maksimum perwakilan dari fase 2. Arah barat juga dia punya fase sendiri, ya kan nih, sebagai fase 3 nih, sehingga dia tidak ada saingan. Ini langsung diambil sebagai Y maksimum. Sehingga FR kita adalah 0,1904 ditambah 0,2475 ditambah 0,2634. Dapatlah 0,7013. Selanjutnya, yang penting sewaktu menghitung lost time, 2N ditambah R, ya rumusnya lost time. N kita jangan lupa jumlah fase, N itu ya. Sehingga fase kita ada 3, 2 dikali 3. R adalah 2 ditambah 3. Boleh dibaca di halaman 2 di atas ya. Sehingga dapatlah 11 detik. Hitung cyclos optimum. Ini rumusnya sama saja seperti di studi kasus yang persimpangan 2 fase. Ya. Oke, hal penting yang selanjutnya adalah sewaktu menghitung waktu hijau, kita menghitungnya 3 kali untuk fase 1, fase 2, dan fase 3. Ya. Jangan lupa sama seperti di contoh kasus yang tadi, fase 1 pakailah Y maksimum punyanya fase 1, 0,1904. Suatu menghitung fase 2, pakailah Y-nya ini yang ini, punyanya fase 2, 0,2475, ini salah ya. Suatu menghitung fase 3, pakailah Y-nya di sini, ini 0,2634, punyanya fase 3. Nah, teman-teman nanti perhatikan ini sudah benar belum sih? Lihat di halaman 2 atau halaman 3 ya. Halaman menghitung G. Nah, ini dia ya. Untuk studi kasus yang persimpangan 4, 3 fase, sudah benar belum ini? Di area yang ini. Nah, kalau sudah, tinggal lanjut menggambar diagram
lampu pengatur lalu lintas. Karena ada 3 fase, kita gambar 3 kali. Fase 1, fase 2, fase 3. Jangan lupa siklus penuh kita di sini atau siklus optimum kita 72 detik. Begitu. Yang lampu hijaunya sudah diketahui, hijau sudah diketahui, kuning sudah dari teorinya, merah atau kuning yang ini sudah dari teorinya, sehingga tinggal cari tahu nih merahnya berapa detik. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk contoh kasus persimpangan 4 yang 3 fase. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Sampai ketemu lagi pas UAS. UASnya adalah kebanyakan soalnya menganalisa hasil perhitungan. Teman-teman gak perlu repot-repot hitung lagi. Perhitungannya sudah disediakan, teman-teman tinggal menganalisa saja. Atau mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Oleh karena itu pesan saya, dari sekarang baca-baca dulu modulnya, dipelajari dulu teori-teorinya, karena akan salah pasti memberikan kebijakan atau menganalisa kalau teman-teman cuma taunya ngitung aja. Kebanyakan kan anak teknik suka begitu tuh. Ngitung bisa tuh ya karena ngikutin dari contoh soal, tapi ketika hasil hitungannya dia itu ditanya, jadi analisa kamu bagaimana? Jadi kamu menyimpulkan ini bagaimana? Kebijakan yang akan kamu terapkan bagaimana? Dia nggak tahu. Orang kadang-kadang kode-kode di contoh soal yang dia hitung saja dia nggak tahu itu kode apaan, maknanya apa. Seperti itu. Oke. UASnya kan dibatasi ya 120 menit. Sehingga harus siap-siap dari jauh-jauh hari. Kalau teman-teman terlambat mengupload jawaban UAS, maka area upload jawaban UASnya sudah tertutup begitu. Oke, bisa dibaca dulu peraturan UASnya sudah saya upload di post. Terima kasih, selamat belajar.